Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Satria dengan NIM 2100141 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan membacakan PPT yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi Berganda. Bagian 3, statistik induktif adalah analisis regresi berganda, pendugaan koefisien regresi. Analisis regresi dan korelasi linear. Rumus analisis regresi berganda adalah bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2. Bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 tambah B3, X3. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi, prinsip metode ordinary least square atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut. Contoh sebagai berikut. Penerapan regresi berganda adalah pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C perlu dihitung lebih dahulu dari nilai-nilai sebagai Y, X1, X2, X1, Y1, kuadrat, X1, X2, X2Y, dengan X2 kuadrat. Berikut adalah tabel. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Contohnya sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5, kalikan persamaan 4 dengan 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah min 8,62 per 21,01 sama dengan min 0,41. Setelah menemukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Selanjutnya adalah setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan menemukan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Contohnya adalah satu, aktifkan program menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda adalah satu, aktifkan program Microsoft Excel. Anda mulai dari depan komputer, klik Start, klik Program, dan pilih Microsoft Excel. Dan setelah Microsoft Excel terbuka, klik pada File dan pilih New. Anda akan mendapatkan kosong. Masukkan data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C seperti gambar berikut. Dan yang ketiga adalah setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilihlah Data Analisis sehingga keluar kotak dialog data analisis seperti gambar pada langkah 2. Setelah keluar kotak dialog data analisis, pilihlah regresi. Pilihlah regression hingga keluar kotak dialog berikut.
Setelah keluar kotak dialog regression, masukkan range data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan range data Y pada kotak input Y range. Misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis A2 sebagai berikut, atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11, sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke kolom input X range, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11, maka dihitung sebagai berikut, atau blok data X1 dan X2. Setelah selesai, blok data input dan tekan OK. Setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah ini. Perhatikan pada kolom koefisien terdapat nilai intercept untuk A sebesar 15,086166, X variabel 1 untuk B1 sebesar min 1, 0,152,403, dan X variabel 2 untuk B2 sebesar min 0,4109,027. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi adalah Y sama dengan 15,086166 dikurang 1,0152,403 X1 kurang 0,4109,027 X2. Berikut adalah gambar. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of sum squares atau RSS terhadap varian total sum of squares TSS. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut: R varian yang diterangkan persamaan regresi RSS atau varian total TSS. Berikut adalah gambar. Selanjutnya adalah berikut adalah rumus. Rumus koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana. Berikut adalah rumus koefisien korelasi parsial. Selanjutnya adalah rumus kesalahan baku. Yang berikut adalah contoh rumusnya. XY, X1 atau X2. Kesalahan adalah kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y, nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui. Y, nilai pengamatan dari Y. N, jumlah sampel atau data. K, jumlah variabel bebas. Berikut adalah contoh kesalahan baku pendugaan. Dan berikut adalah contoh kesalahan baku. Selanjutnya adalah rumus lain kesalahan baku. Dan rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan adalah Y, nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, T, nilai T tabel untuk taraf data tertentu, SY, X1, X2, standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Dan berikut adalah penggunaan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku. Pengujian hipotesis regresi berganda. Menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji oleh variabel bebas menjelaskan tingkat laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresi sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh ya, 1 yaitu Y sama dengan 15,086 kurang 1,015 X1 kurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Uji global atau uji signifikasi serentak atau uji F. Menentukan daerah keputusan adalah untuk
uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F, tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang. Pada kolom derajat bebas menyebut pada baris dan baris nyata diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah nilai N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K kurang 1 sama dengan 3, kurang 1 sama dengan 2, sedangkan derajat penyebut N kurang K sama dengan 10, kurang 3 sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%, nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Berikut adalah contoh gambar. Selanjutnya adalah menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Dan dari soal diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F dihitung adalah sebagai berikut. Menentukan daerah keputusan adalah sebagai berikut gambarnya. Dan selanjutnya adalah memutuskan hipotesis. Nilai F hitung besar dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak HO dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat atau dugaan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2. Pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Berikut adalah gambar penggunaan Excel untuk uji signifikasi serentak atau uji F. Selanjutnya adalah asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Beberapa asumsi dapat dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. 1. Variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17, namun untuk kesamaan yang tidak linear, maka ditanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu atau paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan dari data proses pengukuran. Yang ketiga adalah nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi Y kurang Y harus sama dengan semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y. Y kurang Y sama dengan 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas, yaitu nilai residu Y kurang Y yang sama untuk semua nilai Y menyebar normal untuk mempunyai rata-rata 0. Dan yang keempat, pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berskala. Selanjutnya adalah pelanggaran asumsi multikolinear antara variabel bebas dan ada korelasi. Beberapa teknik untuk mengenali multikolinearitas. Yang pertama ada variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata. Namun ternyata setiap variabel bebas secara parsial pengaruhnya tidak nyata atau uji T-nya tidak nyata. Selanjutnya nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar. Namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata atau uji T tidak nyata. Dan selanjutnya nilai koefisien korelasi parsial yaitu RY X1, X2, RY X kuadrat, X1 dan RX1, X1Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasi. Nilai FIF variance inflation factor atau nilai FIF besar dari 10 berarti tidak terjadi multikolinearitas yang serius dalam model regresi. Selanjutnya heteroskedastisitas varian atau residu tidak konstan
heteroskedasitis kedastisitas untuk menunjukkan nilai varians Y kurang Y antar nilai Y tidaklah sama atau hetero. Bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas? Pertama, metode grafik menghubungkan antara Y dengan E2 di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak disistematis, maka seperti makin membesar dan mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedasisitas. Dan yang selanjutnya adalah uji korelasi rank Spearman digunakan untuk menguji heteroskedasisitas apabila nilai korelasi rank Spearman lebih besar dari nilai T-tabel. Selanjutnya adalah autokorelasi antar data pengamat berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi yaitu A. Kelembaman ya biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana suatu akan mempengaruhi suatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. B. Terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model, dan C. Bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, seperti semestinya bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Selanjutnya adalah contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Berikut adalah gambarnya. Dan berikut masih gambar contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Nah, ada rumusnya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, di mana Y keuntungan perusahaan miliar atau tahun, dan X1 adalah total aset atau miliar per tahun, X2 adalah harga saham rupiah per lembar. Dan hasil perhitungan dengan menggunakan komputer Microsoft Excel dan SPSS, berikut adalah gambarnya. Dan berikut masih adalah gambarnya untuk kasus keuntungan yang dipengaruhi aset harga saham perbankan. Berikut adalah gambarnya, dan di persamaan Y sama dengan min 2,928 ditambah 0,017 X1 tambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on aset diperbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%, dan hasil ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 9,5%, dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuannya menjelaskan relatif besar. Berikut adalah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.